kita akan masuk pada bagian manajemen produksi desktop publishing. Seperti kita ketahui, komunikasi yang efektif akan tercapai jika pesan yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima sepenuhnya oleh komunikan. Dalam konteks desktop publishing, poster cetak yang efektif adalah poster yang sanggup membuat audiens atau pembacanya mengerti seluruh pesan yang hendak disampaikan oleh si komunikator, ya, atau si pemberi perintah untuk desktop publisher membuat posternya, ya. Jadi yang punya ide supaya poster itu diadakan, ya. Jadi kalau kita melihat suatu poster dan kita nggak ngerti maksudnya apa, jadi itu bukan komunikasi yang efektif. Jadi si pembuat poster ini bisa dikatakan gagal, ya, karena tidak menyampaikan pesan dengan baik. Karena itu seorang desktop publisher yang baik dituntut untuk memahami pesan yang hendak disampaikan komunikator, lalu menerjemahkan pesan itu ke dalam desain poster, sehingga audiens mengerti seluruh maksud pesan tadi. Jadi ketika Anda berperan sebagai desktop publisher, Anda akan menangkap maunya si klien Anda, ya. Jadi klien Anda minta dibuatkan poster gitu, poster pengumuman tentang rekrutmen pekerjaan misalnya. Dan Anda sebagai seorang desktop publisher harus menerjemahkan kemauan dari klien Anda ke dalam bahasa visual, yaitu bahasa poster. Sehingga seluruh calon pegawai yang ingin berminat akan membaca poster itu dan akan datang pada waktunya untuk interview. Ya, itu contohnya, ya. Jadi sangat penting bagi seorang desktop publisher untuk mengerti manajemen produksi pembuatan media publikasi dengan menggunakan software desktop publishing. Dalam hal ini ketika seorang desktop publisher sedang membuat poster, mulainya dari mana dulu, apa yang harus dilakukan, itu penting untuk diketahui. Karena itulah bab ini membahas tentang manajemen produksi desktop publishing. Ada cukup banyak konsep tentang manajemen produksi yang digunakan oleh seorang desktop publisher ketika menangani sebuah proyek. Bahkan pada prakteknya, masing-masing desainer mempunyai caranya sendiri, ya. Di kesempatan ini, kami mencoba mengadaptasi dan mengadopsi proses manajemen produksi seperti yang dijelaskan oleh Suryanto Rustan dalam bukunya Mendesain Logo. Namun, manajemen produksi ini kita modifikasi dan diterapkan untuk membuat desain poster, ya. Prinsipnya hampir sama, ya. Hampir sama prinsipnya. Contoh kasusnya adalah kasus yang pertama. HMJ Ilmu Komunikasi FISIP UPH akan menyelenggarakan kampanye anti rokok bagi seluruh mahasiswa aktif UPH. Kampanye akan diadakan pada tanggal 17 Agustus 2019 di Studio TV UPH, Gedung A lantai 7, Kampus UPH Karawaci pukul 10 sampai 14, ya. 2 jam acaranya. Nah, anggap saja Anda sebagai seorang mahasiswa desktop publishing dan akan menjadi seorang desktop publisher, Anda diminta untuk membuat poster seperti ini. Nah, lantas dari mana kita akan mulai? Ya, kita akan ikuti langkahnya satu persatu, ya. Yang pertama, Anda perlu melakukan riset. Seorang desktop publisher perlu bersikap proaktif melakukan riset terhadap permintaan klien, ya. Riset bertujuan untuk mencari data, target yang hendak dicapai, dan fakta-fakta yang relevan. Jadi, seorang desktop publisher juga harus menanyakan tujuan pembuatan poster itu apa, visi dan misi dari yang punya acara ini apa, dan juga informasi lainnya. Jadi ketika Anda ditugaskan untuk membuat poster, seperti agenda acara ini tadi, ya, contoh kasus ini, yaitu tentang kampanye anti rokok, Anda harus menanyakan banyak hal, ya. Target audiensnya siapa, ya, dari kampanye anti rokok tersebut. Terus apakah ini memang acara tahunan dari HMJ, dan kalau memang ada acara ini adalah acara tahunan, kan tentu akan identitas dari HMJ kan akan disertakan dalam bentuk logo, ya. Dan juga apakah ada tema khusus yang menjadi benang merah dari tema-tema sebelumnya, jadi supaya desain Anda juga masih ada kesinambungan. Setelah Anda melakukan riset, Anda akan mengetahui bahwa acara ini memang acara ini tahunan dan memang ada tema tertentu dengan pembicara tertentu. Anda bisa mulai menvisualkan tampilan poster Anda itu seperti apa nanti, ya. Jadi berdasarkan riset awal yang telah Anda lakukan,
Seorang developer itu sebaiknya menggunakan sketsa manual untuk membuat draft rancangan visual tentang desain poster yang hendak Anda buat. Ya. Jadi di sketsa dulu maunya seperti apa. Ya. Sketsa manual dipercaya sanggup menerjemahkan konsep visual secara lebih cepat dibanding komputer. Ya. Statement ini saya mengadopsi dari Suryanto Rustan ketika dia menggunakannya untuk membuat logo ya. Jadi memang ketika kita mendesain langsung menggunakan komputer itu barrier-nya cukup banyak ya. Jadi kalau kita pakai pensil kita bisa langsung coret sana, coret sini, kalau salah bisa langsung hapus. Tapi kalau langsung pakai software dan softwarenya belum kita kuasain, nah itu saya menurut pengalaman saya pun saya harus setuju dengan statementnya Bapak Suryanto Rustan. Itu agak menyita waktu ya. Jadi sangat direkomendasikan untuk menggunakan sketsa secara manual. Berikutnya, transformasi sketsa manual ke gambar digital. Pada tahap ini, sketsa desain manual ditransformasi ke dalam desain digital dengan menggunakan software desktop publishing seperti yang telah dijelaskan pada sesi sebelumnya. Jadi kita bisa lihat bahwa tadinya sketsanya seperti ini, seperti di kiri ini. Ini sketsa awal kita tulis pakai pensil atau pena dan sebagainya ya. Dan hasilnya akan seperti ini. Mungkin melihat gambar ini Anda akan berpikir, wah ini saya tidak pintar menggambar gitu ya. Tapi sketsa yang kami maksud itu adalah sketsa kasar ya. Jadi ini bukan soal skill menggambar ya, tapi ini soal bagaimana melayout, bagaimana menempatkan ide-ide Anda ke dalam visual. Dan kalau Anda nggak bisa menggambar seperti ini, Anda bisa memperkerjakan orang lain yang bisa. Dan ataupun kalau memang tidak berniat menaruh gambar seperti ini, ilustrasi seperti ini, Anda bisa menggunakan foto. Ya. Seorang desktop publisher dituntut untuk terampil menggunakan berbagai software grafis. Keterampilan inilah yang hendak dipelajari pada sesi berikutnya. Jadi seperti yang kita jelaskan di awal pertemuan bahwa fokus dari mata kuliah ini adalah pada skill dan softwarenya. Meskipun banyak sekali kita fokus pada software Adobe Illustrator dan Adobe Photoshop. Ya. Seorang desktop publisher sebaiknya membuat lebih dari satu alternatif desain untuk ditujukan kepada klien. Dari beberapa pengalaman yang saya lakukan ketika saya membuat sebuah desain kepada klien, klien biasanya minta lebih dari satu alternatif. Biasanya ada 5 alternatif, dipilih 2, nanti dari 2 dikembangkan lagi menjadi 5 lagi, dan dari 2 itu tahu-tahu pilih 1 gitu. Itu sangat normal dalam dunia desain ya. Nah, ini ya. Ini contoh 2 alternatif ya. Setelah proses berikutnya, setelah Anda membuat desain, itu Anda akan melakukan review bersama klien ya. Setelah proses desain dalam format digital selesai, desktop publisher akan berdiskusi dengan klien untuk merevisi, meninjau ulang, serta menambahkan komponen desain lain yang hendak digunakan. Jadi misalnya ini ada contoh, ada 2 poster. Nah, biasanya klien akan minta, ini kok lebih seperti yin and yang ya, misalnya seperti itu ya. Tolong diganti yang nggak mirip, dan akhirnya dia akan lebih pilih ke gambar yang lebih kanan. Ya, itu contohnya, misalnya seperti itu. Nah, setelah satu desain disetujuin dan finalnya, biasanya akan ada sistem identitas ya. Sistem identitas adalah meliputi penerapan logo ya. Logonya ini ada di sini ya, di tengah ini, tengah bawah ini. Juga ada tagline, tagline-nya ini kebetulan di atas, tulisannya When Heroes Collide ya. Juga ada tipografi. Tipografi akan dibahas lebih lanjut di sesi keempat nanti. Juga pilihan konsep warna dan sebagainya. Jadi yang membuat desain tersebut memiliki keunikan. Jadi ini contoh, ini nuansanya agak dark gitu ya, meskipun dia filmnya superhero, tapi nuansanya dark. Tidak ini bukan superhero yang cerah gitu ya. Karena memang mungkin konsepnya seperti itu ya. Itu yang dimaksud sistem identitas ya. Di sini kita bisa melihat, oh ini filmnya siapa, main di mana, sutradaranya siapa, tagline-nya apa. Dari posternya sendiri kita bisa melihat ini kira-kira film jenis apa ya. Jadi kira-kira kalau ini ditafsirkan sebagai film komedi ya jelas keliru ya. Ini paling tidak ini film action ya. Kalaupun seseorang tidak mengetahui sosok 2 superhero ini, paling tidak dia bisa tahu bahwa ini bukan komedi. Nah, langkah yang keenam adalah membuat dummy atau contoh printout pracetak ya.
Membuat dummy sangat penting bagi desktop publisher dan klien. Ya. Dummy digunakan untuk membandingkan antara hasil desain digital dengan hasil desain cetak. Tahapan ini sangat berguna untuk mengantisipasi faktor error. Misalnya ada typo error, salah warna, salah teks, salah informasi, salah tanggal, dan sebagainya. Yang mungkin terjadi tanpa disadari sebelumnya. Karena kalau ada kesalahan cetak, ada kesalahan tanggal misalnya, dan tahu-tahu poster tersebut sudah dicetak dalam jumlah ribuan eksemplar, ini akan sangat merepotkan. Karena Anda harus mengganti ulang, dan kalau tidak mengganti ulang, paling tidak Anda harus mencetak ulang, ngeprint ulang tanggalnya gitu ya, untuk ditempelkan di poster tersebut, dan hasilnya juga klien akan tidak terlalu puas, dan mungkin kita sebagai seorang desktop publisher tidak akan dipakai lagi ya. Dengan demikian, dengan adanya dummy ini, seorang desktop publisher masih bisa melakukan koreksi sebelum dicetak massal. Itu tujuan dari dummy ya. Lagi pula dummy menjadikan gambar yang jelas antara gambar yang ada di komputer dan dicetak. Karena pada prinsipnya gambar di layar komputer itu memiliki perbedaan tertentu dengan gambar yang sudah dicetak ya. Yang ketujuh, ya, setelah semuanya beres, Anda bisa mulai cetak dalam jumlah sesuai dengan pesanan. Jadi setelah desain poster direvisi dan dibantu dari kesalahan, tahap adalah cetak dan dipublikasikan. Ya, disitulah peran Anda sudah selesai. Ya. Dan ketika klien puas, ya dia akan memberikan order yang baru buat Anda. Oke, itu akhir dari sesi yang kedua. Anda bisa melihat link-link di bawah ini sebagai referensi, karena di luar sana wawasan tentang ini sangat luas. Kita akan masuk kembali dalam sesi ketiga.